He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. Adolf Hitler, orang yang membawa Jerman bangkit dari lututnya. Orang yang mengambil Prancis dalam waktu kurang dari 2 bulan. Orang yang mengubah Jerman menjadi negara adidaya dunia. Menciptakan salah satu kerajaan paling ikonik sepanjang masa. Orang yang mengubah Eropa menjadi Eropa yang dikuasai Nazi. Orang yang memimpin sebuah negara melawan lebih dari 30 negara lain selama hampir 6 tahun. Dia bisa saja menjadi salah satu diktator terbesar sepanjang masa, tapi juga menjadi salah satu orang yang paling dibenci sepanjang masa. Tapi pernahkah kita bertanya-tanya, apa jadinya jika Hitler tidak pernah ada di dunia? Pertanyaan tersebut membuka banyak kemungkinan. Tanpa Hitler, sejarah Eropa dan dunia pasti akan berjalan dengan arah yang berbeda. Apakah dunia akan menjadi lebih baik dari dunia yang saat ini? Mungkin kalian akan mengatakan iya. Tapi tunggu. Pikir dulu. I suppose we all thought that. All the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. Di video ini, kita akan mencoba memahami skenario gaib Adolf Hitler. Ya, gaib. Gaib yang dimaksud bukan berarti adanya kekuatan supranatural, melainkan pembahasan dalam konteks sejarah yang bertentangan dari alur sejarah yang ada saat ini. Bahkan bisa dibilang tidak akan pernah terjadi atau tidak nyata. Mulai dari Perang Dunia Kedua sampai peristiwa paling mengenaskan sepanjang sejarah, Holocaust. Ada beberapa kemungkinan spekulasi dari konteks apa jadinya jika Adolf Hitler tidak pernah ada di dunia. Perang Dunia Kedua. Adolf Hitler dikenal sebagai pencetus Perang Dunia Kedua. Hitler memainkan peran kunci dalam memicu Perang Dunia Kedua dengan invasi Jerman ke Polandia pada tahun 1939. Yang mengakibatkan Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Apakah tanpa adanya Hitler akan langsung menjadikan dunia damai? Jika Adolf Hitler tidak pernah ada, dunia mungkin tidak akan mengalami Perang Dunia Kedua secara langsung atau dalam konsep yang sama. Meskipun demikian, ini bukan berarti dunia akan menjadi damai sepenuhnya. Konflik regional dan kepentingan politik tetap menjadi faktor penting dalam dinamika internasional. Ketegangan antara negara-negara besar seperti Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Jepang masih tetap ada. Sumber-sumber ketegangan seperti sengketa wilayah, kepentingan ekonomi, dan ideologi politik bisa memicu konflik berskala lebih kecil, atau bahkan konflik regional yang lebih besar. Kemungkinan adanya konflik besar lainnya di berbagai wilayah, seperti Asia, Timur Tengah, atau Afrika, masih sangat terbuka. Tanpa peran Hitler dalam memicu Perang Dunia Kedua, fokus konflik dan dinamika politik global mungkin bergeser. Tetapi, ketegangan dan persaingan antar negara tetap menjadi aspek penting dalam hubungan internasional. Sebut saja seperti ketegangan antara Jepang dan Amerika Serikat.
Jepang menyerang armada Pasifik Amerika Serikat di pangkalannya di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Namun, apa yang menyebabkan keputusan tersebut? Mengapa Jepang menyerang Amerika? Jawabannya adalah minyak. Sudah jelas alasan kenapa ketegangan ini terjadi adalah ekonomi. Jepang telah memodernisasi perekonomiannya sejak abad ke-20 dan ingin membangun kerajaannya sendiri. Namun, Jepang kekurangan sumber daya alam untuk mewujudkan hal tersebut, dan hanya 6% pasokan minyaknya yang diimpor. Setelah merebut Manchuria, Jepang terjebak dalam perang besar-besaran dengan Tiongkok pada tahun 1937 dan harus mencari sumber daya lain yang diperlukan untuk berperang. Sementara itu, Amerika perlahan-lahan bangkit dari isolasionismenya. Ketika Jepang menduduki Indochina Prancis pada tahun 1941, Amerika membalas dengan membekukan semua aset Jepang di negara bagian tersebut, sehingga mencegah Jepang membeli minyak. Setelah kehilangan 94% pasokan minyaknya dan tidak mau menuruti permintaan Amerika Serikat, Jepang berencana mengambil minyak yang dibutuhkannya dengan paksa. Namun, serangan ke arah selatan hingga Malaya Britania dan Hindia Belanda hampir pasti akan memicu respon bersenjata Amerika Serikat. Untuk menumpulkan tanggapan tersebut, Jepang memutuskan untuk menyerang armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor dengan harapan Amerika Serikat akan merundingkan perdamaian. Serangan di Pearl Harbor merupakan pertaruhan besar, namun tidak membuahkan hasil. Meskipun Jepang mencapai tujuannya di Pasifik dan Asia Tenggara, Amerika tidak memberikan respon seperti yang diharapkan. Alih-alih kembali ke isolasionisme, Amerika Serikat justru bersiap menghadapi perang total, dan nasib Jepang pun sudah ditentukan. Jadi, bahkan tanpa adanya Adolf Hitler, dunia tidak akan terbebas dari konflik dan ketegangan. Sejarah mengajarkan kita bahwa dinamika politik global adalah hasil dari berbagai faktor yang kompleks, dan memahami peran individu dalam konteks ini membantu kita melihat gambaran yang lebih luas tentang bagaimana dunia bergerak maju. Holocaust. Pembantaian massal umat Yahudi dan kelompok lainnya selama Holocaust menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia. Tanpa Hitler, pertanyaannya adalah, siapa yang akan menjadi pelaksana genosida tersebut? Atau apakah genosida semacam itu akan terjadi dalam skala yang lebih kecil atau bahkan tidak sama sekali? Jika Hitler tidak ada di dunia, dampaknya terhadap Holocaust dan sejarah dunia akan sangat berbeda. Hitler adalah tokoh sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan Holocaust yang menyebabkan kematian jutaan orang Yahudi dan kelompok minoritas lainnya. Tanpa kehadirannya, mungkin tidak akan ada kebijakan yang mirip dengan solusi akhir yang dilaksanakan oleh rezim Nazi. Kebijakan dan tindakan pembersihan etnis seperti Holocaust mungkin tidak terjadi dalam skala hal yang sama, atau mungkin bahkan tidak terjadi sama sekali. Namun, yang penting untuk diingat bahwa Holocaust bukanlah satu-satunya tragedi kemanusiaan dalam sejarah. Meskipun merupakan salah satu yang paling besar dan paling terkenal, konflik dan kekerasan antar etnis serta genosida telah terjadi di berbagai belahan dunia sepanjang sejarah manusia. Tanpa Hitler, peristiwa-peristiwa tersebut mungkin akan terjadi dalam konteks yang berbeda atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Tetapi hal ini sangat sulit diprediksi secara pasti, karena banyak faktor yang mempengaruhi jalannya sejarah. Namun, ada beberapa kemungkinan skenario alternatif, seperti perubahan dalam kepemimpinan Nazi. Tanpa Hitler, kemungkinan besar tidak akan ada kepemimpinan yang sama di Partai Nazi Jerman. Hitler adalah figur sentral dalam pembentukan dan arah ideologi Nazi. Kehadirannya secara signifikan mempengaruhi kebijakan partai, termasuk kebijakan antisemit yang sangat keras. Kebijakan antisemit. Tanpa Hitler, tidak ada yang bisa memastikan bahwa kebijakan antisemit akan memiliki tingkat eskalasi yang sama seperti yang terjadi di bawah pemerintahannya. Hitler memainkan peran kunci dalam memajukan pandangan-pandangan radikal terhadap Yahudi, yang pada gilirannya membuka jalan bagi kebijakan diskriminatif dan akhirnya penciptaan solusi akhir. Penciptaan solusi akhir. Konsekuensi terbesar dari absennya Hitler mungkin adalah ketidakadaan solusi akhir dan Holocaust dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Kebijakan untuk memusnahkan seluruh populasi Yahudi di Eropa hampir pasti tidak akan ada tanpa kepemimpinan dan keputusan langsung dari Hitler.
Ini berarti jutaan orang tidak akan mengalami tragedi yang tak terlupakan ini. Dampak pada sejarah dunia. Tanpa Holocaust, berbagai dampaknya akan terlihat dalam sejarah dunia. Misalnya, mungkin tidak akan ada peran besar bagi Israel dalam politik global pasca Perang Dunia Kedua. Karena pendirian negara Israel sebagian besar dipengaruhi oleh trauma Holocaust. Selain itu, pemikiran tentang hak asasi manusia dan pentingnya mencegah genosida mungkin tidak akan mendapatkan momentum yang sama tanpa pengalaman Holocaust sebagai pengingat akan kejahatan manusia yang mengerikan. Ketegangan di Timur Tengah. Adolf Hitler dan dampaknya pada pembentukan negara Israel dan ketegangan di Timur Tengah memainkan peran yang sangat penting. Kebijakan antisemitis Hitler telah memicu tragedi besar bagi komunitas Yahudi, termasuk Holocaust yang mengerikan. Sebagai akibatnya, banyak orang Yahudi Eropa yang mencari perlindungan di tanah Palestina. Lebih dari 60.000 orang Yahudi Jerman bermigrasi ke Palestina selama tahun 1930-an. Selama paruh kedua tahun 1941, bahkan saat laporan tak resmi mengenai pembantaian massal oleh Nazi bocor ke Barat, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahkan memberlakukan pembatasan imigrasi yang lebih ketat lagi atas pertimbangan kepentingan keamanan nasional. Meskipun terdapat pembatasan oleh Inggris, sejumlah orang Yahudi dalam jumlah terbatas memasuki Palestina selama perang melalui imigrasi ilegal yang dikenal sebagai Eliyabet. Sebenarnya, gerakan Zionis telah lama ingin mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Tetapi, peningkatan persekusi di Eropa selama masa Nazi membuat impian ini semakin mendesak. Setelah Perang Dunia Kedua, tekanan internasional meningkat untuk memberikan solusi bagi konflik di Palestina. Pembagian yang diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947 memicu konflik yang lebih besar antara penduduk Arab dan Yahudi. Ketika David Ben-Gurion, seorang pemimpin politik Zionis dan figur sentral dalam pembentukan negara Israel, menegaskan berdirinya negara Israel pada tahun 1948, negara-negara Arab sekitarnya menolak secara resmi kedaulatan Yahudi di tanah tersebut. Hal ini memicu serangkaian perang antara Israel dan negara-negara Arab yang berlangsung selama beberapa dekade hingga saat ini. Namun, harus diingat bahwa menjelaskan bagaimana dunia akan berubah tanpa kehadiran Hitler merupakan spekulasi karena banyak faktor yang mempengaruhi jalannya sejarah. Meskipun Hitler memiliki peran penting dalam Holocaust, masih ada banyak faktor lain yang memainkan peran dalam peristiwa sejarah yang kompleks ini. Dunia tanpa nuklir dan perkembangan teknologi. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. Pengembangan senjata nuklir selama Perang Dunia Kedua sangat terkait dengan dinamika perang antara sekutu dan poros. Adolf Hitler memainkan peran kunci dalam memicu Perang Dunia Kedua, yang pada gilirannya mempercepat pengembangan senjata nuklir. Perang Dunia Kedua sebagai pendorong utama, faktor-faktor seperti persaingan kekuatan, agresi militer, dan ideologi politik memainkan peran penting dalam pecahnya perang tersebut. Adolf Hitler sebagai pemimpin Nazi Jerman adalah salah satu tokoh utama di balik upaya untuk memperluas wilayah Jerman dan mewujudkan visi ideologinya. Invasi Jerman ke Polandia pada tahun 1939 menjadi pemicu langsung pecahnya perang tersebut. Tekanan untuk mengembangkan senjata nuklir ini mendorong pengembangan teknologi militer yang lebih maju. Kedua belah pihak menyadari potensi besar dari senjata nuklir dalam merubah perang dan memastikan kemenangan. Salah satu proyek yang paling terkenal yang muncul selama Perang Dunia Kedua adalah proyek Manhattan, yang merupakan upaya rahasia Amerika Serikat untuk mengembangkan bom atom. Proyek ini dimulai pada tahun 1942 sebagai respon terhadap kekhawatiran bahwa Jerman sedang mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri. Namun,
Jika tidak ada Adolf Hitler dan pecahnya Perang Dunia Kedua, tekanan untuk memulai proyek Manhattan mungkin tidak akan sekuat itu, atau bahkan mungkin tidak terjadi sama sekali. Jadi, tanpa keberadaan Adolf Hitler, pecahnya Perang Dunia Kedua dalam skala yang sama, tekanan untuk mengembangkan senjata nuklir mungkin tidak akan sekuat itu, yang dapat menghasilkan dunia yang tidak dapat memiliki senjata nuklir, atau setidaknya memiliki perkembangan yang lebih lambat atau terbatas dalam teknologi ini. Begitupun dengan perkembangan teknologi. Perang Dunia Kedua memicu percepatan signifikan dalam pembangunan sains dan teknologi. Nah, jadi intinya, kalau nggak ada Adolf Hitler, perkembangan teknologi dan perkembangan nuklir sekarang nggak akan terjadi dengan cara yang sangat cepat. Karena Adolf Hitler menjadi peran kunci terhadap terjadinya Perang Dunia Kedua, dan Perang Dunia Kedua menjadi faktor utama perkembangan teknologi komunikasi dan nuklir yang ada di dunia ini. Jadi, ketika kita mempertimbangkan apa jadinya jika Adolf Hitler tidak pernah ada, kita sebenarnya membuka jendela ke dunia alternatif yang mungkin terasa jauh dari kenyataan kita sekarang. Dunia kita terbentuk oleh sejarah, dan sejarah dibentuk oleh banyak faktor yang kompleks. Namun, merenungkan kemungkinan-kemungkinan seperti ini membantu kita memahami betapa pentingnya peran individu dan kejadian dalam membentuk arah masa depan. Itulah beberapa skenario guide dalam konteks apa jadinya jika Adolf Hitler tidak pernah ada di dunia, yang dimana rentetan kejadian tersebut dibahas secara bertentangan dari alur sejarah yang ada saat ini. Jadi, apakah dunia akan menjadi lebih baik tanpa adanya Adolf Hitler? Bagaimana menurut kalian?